Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru Mas Seblak yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya menjelaskan tutorial cara memasukkan soal PTS ke aplikasi e-learning kita. Eh, Biasanya kita langsung memasukkan aja ke e-learning, tapi karena aplikasi e-learning kita belum pernah kita akses dari awal semester ini, dari awal tahun pelajaran, jadinya jika Bapak Ibu pengen memasukkan soal PTS, Bapak Ibu harus membuat RPP dulu. Nah, sedangkan RPP sendiri adalah kewajiban tiap guru di awal tahun ajaran yang harus diserahkan ke madrasah. Jadi sekalian saja gitu Bapak Ibu membuat RPP dan memasukkan soal PTS. Gitu, J. Monggo disiapkan laptopnya, disiapkan kopinya, fokus ke pembuatan ke aplikasi e-learning ini. Jika pasangan jenengan, suami atau istri jenengan, ya bilang aja jangan ganggu dulu. Ya suruh aja mereka belanja apa healing sama anak-anak gitu ya. Oke, yang harus dilakukan Bapak Ibu pertama kali adalah buka browser Bapak Ibu. Ya, seperti ini, buka browsernya, masukkan alamat di sini, yaitu alamatnya e-learning.seblak.online. Seperti ini, e-learning.seblak.online, di enter saja. Setelah di enter, ini ada halaman login. Halaman login e-learning. Masukkan username Bapak Ibu dan password. Jika lupa, silahkan kontak Pak Khozin. Insya Allah Pak Khozin 26 jam sehari siap merespon Bapak Ibu. Gitu ya Pak Khazin. Masukkan username, saya masuk contoh saja, saya masukkan username saya masukkan password saya di sini. Setelah username dan password diisi, klik masuk di sini. Alhamdulillah masuk. Oke. Di sini akan ada halaman dashboard, halaman depan dari aplikasi e-learning kita. Karena belum pernah kita akses di sini nih. Di ruang kelas Anda itu belum ada kelas. Jika yang belum bikin ya untuk semester ini, saya belum bikin. Jadi sekalian saja saya bikin RPP sebagai kelengkapan perangkat pembelajaran dan administrasi madrasah untuk pimpinan dan panduan kita semua. Jadi saat memasukkan soal PTS ini, Bapak Ibu harus membuat RPP dulu. Oke. Selanjutnya adalah di ruang kelas, Bapak Ibu klik buat kelas. Bapak Ibu akan ada pilihan ini, buat kelas baru. Silakan Bapak Ibu masukkan kelas yang Bapak Ibu ajar. Untuk saya, contoh aja, pilih kelas sini. Yang pertama, pilih kelas 10. Rombelnya silakan saya masukkan 10 IPA Putra. Nama kelas silakan Bapak Ibu isi, apapun boleh, tapi yang gampang diingat dan gampang dibaca ya. Saya masukkan Akidah 10 IPA Putra. Bapak Ibu monggo memasukkan nama kelasnya apa. Deskripsinya bebas, silakan. Saya masukkan deskripsinya Bapak Ibu bebas. Mata pelajaran silakan diklik. Di sini saya masukin akidah akhlak. Bapak Ibu memasukkan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar. Agendanya berapa kali pertemuan? Saya lihat kalender akademik MA Seblak, saya masukkan 22 pertemuan, 22 minggu. Setelah ini semua udah diisi, kelasnya udah, rombel, nama kelas, mata pelajaran segala macam, langsung buat kelas, klik buat kelas. Berhasil? Nah, setelah berhasil Bapak Ibu akan diantarkan ke halaman timeline kelas. Akidah 10 IPA Putra sini. Setelah masuk ke sini, Bapak Ibu jangan lupa masukkan siswa ke kelas yang baru dibuat ini, yaitu di sini, undang siswa. Kita klik undang siswa. Nah, sini adalah daftar siswa kelas 10 IPA Putra. Jangan satu-satu. Kalau mau langsung semua, klik di sini. Gabungkan semua siswa. Klik gabungkan semua siswa, klik OK. Oke. 14 siswa berhasil tergabung, oke. Setelah itu tutup. Sudah ada 14 siswa yang tergabung. Jadi setelah membuat kelas, jangan lupa undang siswa itu. Jika Bapak Ibu pengen ngecek apakah udah mengundang siswa atau belum ke kelas Bapak Ibu, kelas daring ini, silakan cek data siswa tergabung. Klik ini. Di sini sudah ada siswa yang masuk semua, udah masuk semua. Untuk ngecek aja. Oke. Kita kembali ke timeline kelas. Setelah timeline kelas ini, Bapak Ibu buat dulu standar kompetensi atau KIKD. Kita klik ini. Bapak Ibu masukkan KIKD Bapak Ibu dari RPP Bapak Ibu. Silakan dimasukkan dulu KIKD-nya. Yang pertama di kompetensi pengetahuan,
Di sini saya akan masukkan KI dan KD saya. Bapak Ibu klik ini, masukkan di sini, saya masukkan. Nah, ini contoh aja, Bapak Ibu pasti berbeda sesuai RPP-nya. Saya masukkan KI-nya seperti ini, Kitab Usul Hamidiah. Salah ini. Oke, halaman 7 sampai 43. Terus klik save. Klik ini. Sudah masuk. Setelah KI masuk, baru masukin KD-nya. Nah, KD-nya masukkan dulu KD-nya sini, masukkan nomor urut di sini. Setelah itu masukkan KD-nya. Terus klik simpan. KD pertama sudah tersimpan. Terus Bapak Ibu mau masukkan KD kedua, tinggal ininya diklik. Ini kan yang pertama, ininya diklik. KD kedua, KD kedua dimasukkan keterangannya di sini. Simpan. KD 2 udah masuk. Contoh aja, saya masukin KD 3 sampai RPP Bapak Ibu masuk. Setelah itu baru ke keterampilan. Keterampilannya silakan Bapak Ibu masukkan. Ini sebagai contoh saja. Keterampilannya sudah saya isi. Setelah KI KD diisi semua lengkap seperti ini, Bapak Ibu baru bisa memasukkan soal PTS Bapak Ibu ke kelas Bapak Ibu, yaitu dengan cara klik komputer based test di sini. Bapak Ibu klik komputer based test di sini, seperti ini. Terus Bapak Ibu buat ujian CBT baru, Klik yang ini. Kita klik, maka akan keluar pengaturan ujian. Bapak Ibu silahkan di sini pilihan pertama jenis ujian. Bapak Ibu pilih jenis ujiannya adalah di sini adalah penilaian harian, karena PTS itu adalah penilaian harian. Diklik penilaian harian. Setelah itu KD-nya Bapak Ibu pilih. Misalnya saya pilih yang KD pertama ini. Atau Bapak Ibu KD kedua silahkan, karena KD pertama sudah. Penilaian harian sudah dilakukan. Bapak Ibu monggo, yang mana aja. Saya contoh di sini KD pertama. Namanya Bapak Ibu isikan itu PTS. Ini contoh aja. Saya isikan seperti ini contoh. Waktunya Bapak Ibu masukkan 60 menit, 1 jam. Tanggal ujiannya Bapak Ibu masukkan awal ujian jadwal ujian PTS kita, yaitu tanggal 24. Nanti yang ngatur detailnya panitia PTS. Masukkan aja tanggal 24 jam 7. Seperti itu. Batas akhir ujiannya tanggal 24 juga jam 8. Seperti itu. Nanti akan diubah oleh panitia PTS sesuai jadwal. Seperti itu. Rekam foto siswa, biarkan aja. Acak soal, iya. Aktifkan ujian, jangan dulu Bapak Ibu. Kalau diaktifkan, nanti siswa udah bisa langsung mengakses dan mengisi ya. Aktifkannya nanti aja, ini ditutup, jangan diaktifkan. Setelah itu semua, sudah masuk semua, seperti ini, tinggal buat soal ujian. Kalau Bapak soal PTS Bapak Ibu yang di Excel, itu kalau udah bikin, Bapak Ibu tinggal impor soal Excel ini. Gitu. Kalau belum bikin, mau langsung bikin di e-learning, buat soal ujian. Tapi kalau udah membuat di Excel, Bapak Ibu tinggal impor soal Excel di sini. Kita impor soal Excel, karena Bapak Ibu sudah membuat soal di Excel itu, impor soal Excel, keluar halaman ini, pilih Excel-nya, pilih file Excel-nya. Saya contoh ini, pilih file, choose file, saya masukkan di sini template soal PTS, contoh saja, terus open. Oke, setelah masuk, terus import soal. Kita tunggu. Ya, sudah masuk. Soalnya sudah masuk. Nah, di sini ada, Bapak Ibu perlu ngedit sedikit ya. Sini udah ada ujian CBT yang kita bikin. Tokennya, di sini lihat di token sudah ada. Di sini 31 soal. Seharusnya yang non-eksak, akidah non-eksak, itu 30 soal. Jadi Bapak Ibu, jika mau mengedit isinya, itu tinggal ke sini. Edit CBT. Edit CBT di sini, terus setelah masuk ke sini ke buat soal ujian. Di sini pertama kosong. Gitu. Jadi ada nomor urut 1 sampai 30 ini. Tapi satunya ada 2. Jadi 1 ini dihilangkan. Kalau ini
yang dari Excel tadi. Nah, yang satu pertama ini kita delete, hapus soal di sini. Oke, sudah. Nah, terus setelah sudah oke, semua soal, simpan dan tutup. Oke, siap. Sini udah ada 30 soal, tokennya sudah ada. Sampun, Bapak Ibu. Sampai tahap ini, proses mengupload soal PTS itu sudah kita lakukan dan panitia sudah bisa bekerja untuk melaksanakan PTS. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan cara upload soal PTS ke aplikasi e-learning. Jadi karena aplikasi e-learning kita belum pernah kita akses, terus yang kedua tiap guru punya kewajiban punya RPP sebelum tahun ajaran, jadi sekalian saja Bapak Ibu memasukkan RPP tadi di standar kompetensi itu, lalu setelah itu baru bisa masukin PTS, soal PTS. Karena soal PTS itu berdasarkan KIKD. Gitu mungkin, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tidak begitu lama dan sangat gampang. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu, selalu ingat, selalu bahagia, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.